Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang menjadi bukti kejujuran kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali pembuktian yang bisa kita berikan. Tapi pada subuh hari ini saya mau menyoroti dua hal, Pak. Yang pertama adalah di antara bukti bahwa kita mencintai Nabi Muhammad dengan jujur adalah bagaimana kita mempelajari kehidupan beliau dan meneladani akhlak serta kehidupan beliau. Bagaimana mungkin mau mencintai Nabi Muhammad, bilang jujur dari hati tak, tetapi kemudian akhlak-akhlak karimah yang diajarkan, dimiliki oleh Rasulullah tidak kita ikuti kemudian hadirkan di dalam diri kita. Kita mengaku mencintai Nabi Muhammad, Pak, Bu, tetapi Nabi Muhammad memiliki akhlakul karimah yang sempurna, kemudian kita tidak memiliki keinginan untuk meneladani Rasulullah. Pada Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Beliau mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus, kata beliau, adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Lalu kalau Rasulullah akhlaknya baik, kemudian kita tidak memiliki akhlak yang baik, yang banyak orang tidak suka karena akhlak tak jelek, lalu siapa yang kita ikuti? Karena Nabi Muhammad bagus akhlaknya. Mari kita lihat bagaimana Nabi Muhammad Nasuruki punya akhlak yang baik, tetapi sebelum beliau suruki, beliau sudah napraktekkan memang nih. Kita tahu Rasulullah ketika berdakwah, Pak, itu ujiannya luar biasa sekali. Mulai dari penghinaan secara verbal, ucapan, maupun secara fisik. Kita lihat betul bagaimana Rasulullah awal-awal berdakwah di Makkah. Ketika beliau belum memiliki kekuatan yang besar, beliau disakiti luar biasa. Kadang dibilangi orang gila, dukun, peramal, tukang dusta, dan lain sebagainya. Belum itu kalau misalkan beliau dilempar batu sampai terluka, belum beliau dilempar kotoran onta sampai kotor semua badan beliau, belum beliau diludahi dan lain sebagainya. Tapi kita lihat satu kejadian yang kemudian kita lihat bahwa memang sempurna akhlak Rasulullah, dan ketika kita jujur mengaku mencintai Rasulullah, ikuti akhlaknya. Jadi ketika di Makkah, Pak, orang-orang kafir Quraisy itu menyewa orang Yahudi untuk satu tugas, untuk menyakiti Rasulullah SAW. Jadi tugasnya orang yang disewa ini, orang Yahudi yang disewa, setiap kali Rasulullah dari rumah beliau ke Ka'bah, tugasnya adalah menyakiti Rasulullah. Kenapa disakiti Rasulullah? Karena dakwah ajaran Islam yang beliau ajarkan saking kerasnya, sampai dituduh gila, sampai disakiti, sampai berdarah beliau. Saya saja, Pak, berapa tahun mak berdakwah, belum ada yang bilang, itu Ustaz di atas gila. Tidak ada. Nah itu pun kadang saya masih berpikir, bilang, gak terima jika jamaah ini dakwah tuh. Bagaimana dengan Rasulullah yang sampai fisiknya berdarah, sampai dilempar kotoran onta, bukan hanya sekedar ucapan. Maka ketika suatu hari Rasulullah berangkat dari rumahnya ke Ka'bah, kemudian orang Yahudi sewaan ini panggil Rasulullah. Biasa di pinggir jalan panggil Muhammad, nah begitu mungkin, karena memang kurang ajar dari awal. Rasulullah karena dipanggil menoleh dengan wajah berseri. Ya, kalau mungkin kita, ya kenapa? Langsung diludahi wajahnya. Wajah Rasulullah diludahi. Apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau diam, kemudian tidak merespon. Beliau lanjut perjalanannya ke Ka'bah. Itu hari pertama.
Di waktu berikutnya tidak hanya sekali orang ini menyakiti Rasulullah, dan beliau orang ini mengulangi lagi, naludai lagi Rasulullah, tapi Rasulullah tidak membalas. Lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan kita respon yang terbaik ketika ada orang menyakiti. Kalau kita tidak, diselesaikan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Baku pukul mami di depan. Tapi Rasulullah mengajarkan, tugasku berdakwah, walaupun boleh disakiti Kak, ya Allah akan membalas orang tersebut. Di waktu berikutnya ketika Rasulullah melewati tempat tersebut pergi ke Ka'bah, tidak ada yang mendapat itu orang. Rasulullah heran, mana itu orang biasa yang sakit. Tetapi kemudian beliau cari informasi sampai mendapati kabar bahwa orang yang biasa menyakiti beliau itu sedang terbaring sakit di rumahnya. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau langsung pergi ke rumah orang sakit tadi dan mengetuk pintunya. Orang Yahudi yang biasa menyakiti Rasulullah menjawab dari dalam, siapa? Rasulullah di luar bilang, Muhammad. Orang itu bilang, Muhammad siapa? Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Pas orang Yahudi yang sakit tadi buka pintu rumahnya, nah lihat, orang yang jenguk adalah orang yang paling saya sakiti beberapa hari terakhir. Terus orang ini bilang, kenapa kita pergi jenguk Kak? Nabi Muhammad dengan santunnya menjawab, ya karena ku dapat kabar tak bilang sakit Ki, jadi saya pergi jenguk Ki. Kalau kita itu dapat orang itu yang sakit, sering sakiti baru sakit Pak, komentar tak itu jauh dari contoh dari Rasulullah SAW. Bilangnya, apa nih? Tidak kok, pamer aja nih Kak, tidak kok jauh. Atau kita bilang, dibalas sama Allah. Ungkapan-ungkapan kita itu, ungkapan-ungkapan yang jauh dari lisan Rasulullah SAW. Atau bilang, sekalian mati nih. Nah, apa yang balasannya? Tapi tidak bagi Rasulullah. Rasulullah datang pergi menjenguk, membawakan sesuatu. Kemudian orang Yahudi ini mengatakan, wahai Rasulullah, bisa-bisanya pergi ke jenguk Kak. Sedangkan orang yang bayar Kak saja, dalam hal ini Abu Jahal dan teman-temannya, tidak ada yang jenguk Kak ketika saya sakit. Dan orang pertama yang jenguk Kak adalah engkau. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah luar biasanya akhlak Rasulullah. Dalam satu kejadian ini, cerita ini, kita bisa melihat bagaimana Rasulullah memiliki kepribadian yang luar biasa baiknya. Memaafkannya, suka bertemu dengan saudaranya dalam keadaan wajah berseri-seri. Sehingga ketika Rasulullah dilihat wajahnya orang itu, walaupun punya masalah, langsung enak rasa. Kenapa? Karena melihat wajah yang berseri-seri. Rasulullah dari sini cerita juga kita bisa melihat bahwa beliau rajin menjenguk orang. Bukan saja orang yang suka sama beliau, tetapi orang yang sakiti beliau. Kita hari ini apa Pak? Jangankan orang yang kita tidak suka, orang yang kita kenal baik pun itu kadang setengah hati pergi jemui, bahkan tidak mau dijemui. Artinya malas dijemui, padahal kita punya kemampuan untuk menjemui. Lalu siapa yang kita ikuti? Kita mengaku mencintai Nabi Muhammad, tetapi kita tidak ikuti akhlak beliau. Inilah introspeksi untuk kita semuanya. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab dengan ungkapan yang sangat baik di ayat 21-nya, ketika Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kata Allah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharap rahmat dari Allah, orang yang mengharap kedatangan hari kiamat.
dan ketahuilah bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling banyak menyebut Allah. Jadi siapa yang mengharapkan rahmat Allah, siapa yang yakin bahwa hari kiamat datang dan Allah akan membalas setiap perbuatan tadi dunia, maka ikuti dan cintai Nabi Muhammad SAW dengan jujur. Karena masih tidak cukup kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan seember songklok dan 10 butir telur ayam.